Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan pengajian kita kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. I'lamu ikhwani, ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku, as'adakumullah, yang dibahagiakan Allah kamu semuanya, wa iyaya, begitu juga aku, dibahagiakan Allah bimardatihi, dengan ridha Allah SWT. Sesungguhnya ibadah itu buah daripada ilmu. Orang yang berilmu tidak beramal seperti pohon tidak berbuah. Belajar sungguh-sungguh menuntut ilmu adalah untuk bisa diamalkan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipertontonkan. Yang paling parah adalah menuntut ilmu untuk cari makan, menuntut ilmu agama untuk cari makan supaya bisa jadi kaya, supaya bisa menipu orang. Ini yang paling parah. Orang Melayu memberi satu peribahasa tentang ilmu: berburu ke padang datar mendapat rusa si belang kaki. Kalau berguru ke palang ajar bagaikan kembang, bagaikan bunga kembang tak jadi. Jadi kalau menuntut ilmu sungguh-sungguh, bukan untuk apa-apa tapi untuk diamal, untuk diajarkan kembali kepada generasi muda kita agar ilmu ini tetap hidup sampai hari kiamat. Dan ilmu yang kita pelajari itu untuk diamal, karena ibadah itu buah daripada ilmu. Ilmu itu sama sekali nggak bermanfaat apa-apa kalau tidak diamal. Tapi kalau dia diamalkan terus menerus, Allah akan wariskan ilmu baru dari hasil amalnya itu. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan satu ilmu yang telah dia tahu, maka Allah akan memberikannya kepada orang itu yang beramal dengan ilmunya itu ilmu-ilmu baru yang sebelumnya dia tidak tahu. Dan ibadah itu wa faidatul umri, faedah daripada umur. 1000 tahun pun hidup kalau tidak ada amal ibadah, tidak ada manfaat apa-apa. Hidup 1000 tahun tapi nggak pernah sholat, nggak ada gunanya. Tapi menuntut ilmu sholat lamanya bukan main. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara ruku, bagaimana, tapi nggak pernah dibuat, apa gunanya? 1000 tahun tapi nggak pernah sholat, nggak ada gunanya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya,
Walaupun hidup 1000 tahun tak punya sholat, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tak mau sholat, apa gunanya? Tak ada guna. Padahal ilmunya tahu. Nah, banyak orang hari ini tidak sholat bukan karena tidak tahu cara sholat, tapi karena imannya lemah, kalah dengan nafsunya. Kalau kita lewat ada tukang-tukang ojek lagi kumpul di sudut-sudut jalan tuh, kita kasih salam, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, kuat sekali. Islam, oh Islam, bapak gua haji, masya Allah. Udah sholat zuhur? Belum. Tahu cara sholat? Tahu. Wudhu dulu, tutup aurat, hadap kiblat, masuk waktu, takbiratul ihram, niat, baca Fatihah, diakhiri dengan salam. Tahu ya? Oh, gua ngaji. Sholat udah? Belum. Udah berapa lama nggak sholat? Ya kira-kira 26 tahun lah. Jadi jangan dipikir orang yang tidak beramal itu tidak tahu ilmunya. Tahu ilmunya, tapi tidak berbuah ilmunya karena dia tidak amal dan tidak bermanfaat. Umurnya berlalu 26 tahun tanpa diisi dengan amal. Amal umur ini baru manfaat kalau ada isinya amal. Dipakai zikir, manfaat umur itu. Dipakai sholat, bermanfaat umur itu. Dipakai umroh, bermanfaat umur itu. Pakai baca Quran, bermanfaat umur itu. Dipakai tidur, tergantung. Kalau tidurnya cara Rasulullah, maka tidurnya itu bermanfaat baginya. Dipakai buang air besar, tergantung. Kalau buang air besarnya cara Rasulullah, maka menjadi amal ibadah dan bermanfaatlah cara buang air besarnya itu. Allah SWT memerintahkan kita beramal itu setiap detik. Setiap detik. Seumur hidup, pagi siang malam. Memang susah lah kalau nggak ngaji, bagaimana mengamalkannya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali setiap detik beribadah kepadaku. Bagaimana caranya beribadah tiap detik? Sholat yang wajib cuma 5 kali. Kalau 10 menit sekali sholat baru 50 menit. Sedangkan 24 jam kali 60 itu 1440 menit. Ayo, zikir paling 10 menit, baca Quran 1 jam. Yang lama tidur 8 jam. Sepertiga umur kita habis untuk tidur. Macet di jalan di Jakarta 5 jam sehari. Lebih lama macet daripada sholat. Saya naik kapal terbang dari Medan ke Jakarta cuma 2 jam. Tapi dari Cengkareng ke rumah saya bisa 4 jam. Coba bayangin aja itu. Bagaimana caranya beramal 24 jam? Allah memberi penjelasan kepada kita, ikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu uswatun hasanah. Contoh teladan yang kalau kau ikut, kau dapat hasanah. Kita sering mengartikan hasanah itu kebaikan. Tidak tepat. Baik bahasa Arabnya khair. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Quran di sini nggak bilang khairat, tapi bilang hasanah. Telah ada pada diri Rasul Allah itu uswah, contoh hasanah, yang hasanah. Apa hasanah? Surah Al-An'am Allah menceritakan bahwa hasanah itu pahalanya 10. Satu hasanah adalah satu perbuatan yang dibayar Allah 10 pahala. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa berbuat satu hasanah, Allah bayar 10 pahala. Lawan hasanah sayyi'at.
yang kalau dilakukan kena dosa. Satu, melakukan satu sayyiat dibayar satu dosa. Melakukan satu hasanah dibayar 10 pahala. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa melakukan satu sayyiat, satu dosa, maka Allah akan memberinya dosa satu. Allah enggak mau menganiaya hambanya. Berbuat satu sayyi'ah dibayar satu dosa, tapi berbuat satu hasanah dibayar 10 pahala. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya hasanah satu menutupi dosa-dosa 10. Tiba-tiba ditimbang banyak dosanya di hari kiamat dari pahalanya. Memang bedogol lah orang itu, ya enggak? Buat pahala 1 dibayar 10, buat dosa 1 dibayar 1. Giliran ditimbang dosanya 100, pahalanya cuma 10. Salah siapa dia kalau dimasukkan ke neraka? Salahkah Allah? Wa ma zalamuna, kami tidak menganiaya mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Setiap ikut Nabi dapat satu hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satu hasanah dibayar berapa pahala? Kalau begitu 24 jam kita bisa berbuat baik, hasanah, dengan cara ikut Rasulullah aja semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita nggak lihat Rasulullah sholat. Siapa yang lihat? Pernah? Nah, yang lihat Rasulullah sholat guru kita. Dari mana guru kita tahu? Dari gurunya, gurunya 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 dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dari gurunya Imam Maliki dan lain-lain. Imam Maliki dari gurunya sahabat Nabi. Imam Hanafi dari Anas bin Malik, gurunya Anas bin Malik, sahabat Nabi, lihat langsung begitu. Makanya ngaji harus berguru, dan gurunya itu punya guru gitu, bukan pakai Google. Belajar dari Google yang disalahkan Imam Hanafi. Setelah saya baca dari Google, ternyata Imam Syafi'i sesat. Waduh, Imam Syafi'i sesat. Setelah saya baca dari Google, ternyata baru saya tahu bahwa Imam Hanafi itu keliru. Imam Hanafi keliru. Imam Hanafi itu ahli ra'yun, ahli pendapat, bukan ahli hadis. Masya Allah, beliau menghafal sedikit sekali hadis. Subhanallah. Imam Hanafi memang dibanding imam yang 4 itu, yang paling sedikit menghafal hadis Imam Hanafi. Tapi sedikit-sedikitnya beliau menghafal 100.000. 100, kalau kita 40 udah banyak. Saya menghafal banyak hadis. Berapa? 40. Imam Hanafi cuma hafal sedikit. Berapa? 100.000. Ya, mabok lu. Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis. Imam Maliki hafal 600.000 hadis. Imam Hanafi hafal 100.000 hadis. Imam Hambali murid Imam Syafi'i hafal 1.000.000 hadis. Buru. Salat seperti Rasul salat. Haji, khudhu manasikakum, khudhu minni manasikakum. Amal-amal hajimu itu, manasik hajimu itu mesti kamu ambil dari saya, kata Rasul. Semuanya ikut Rasul. Kalau amal, iya. Quran mengatakan jangankan amal, buang air besar aja kalau ikut Rasul dapat hasanah. Kita mau masuk WC nih, langkahkan kaki kiri, 1 hasanah. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, 1 hasanah. Ada 2, dibayar 20 pahala. Dalam WC kita jongkok, 3 hasanah. Buang air kecil sambil jongkok, 3 hasanah. Kemudian kita istibroh, 4 hasanah.
Kemudian selesai buang air kecil dicuci pakai air istinja, 5 hasanah. Kemudian tutup aurat sempurna, 6 hasanah. Kemudian keluar dari WC, langkahkan kaki kanan, 7 hasanah. Baca doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, 8 hasanah. Masuk WC dapat 80 pahala. 8 hasanah 80 pahala. Kalau sehari 3 kali aja 60 tahun berapa kali itu? Kata malaikat, iqra kitabak, baca amalmu. Ini catatan amalmu, baca, dibaca. Masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk 80 pahala, 80 pahala, 80 pahala, 80 pahala. Mungkin ibadah kita yang ikhlas cuman buang air besar itulah. Tentu dengan ilmu dan berbuah. Maka saya sejak SMP protes. Ada masjid WC-nya dikunci, saya protes. Pengurusnya saya datangi, kenapa dikunci WC-nya Pak? Banyak orang cuma datang kemari cuma buang air aja, berak kencing keluar, berak kencing pergi, nggak sholat. Iya memang WC tempat buang air kecil Pak. Masa ada orang masuk WC sholat di WC? Nggak ada Pak orang WC sholat di WC. WC itu memang tempat buang air kecil, buang air besar. Dan kalau dia ikut sunnah Rasul, maka setiap masuk WC dapat 80 pahala. Dan yang membuat WC juga dapat 80 pahala, yang sama dari yang mengamalkannya dengan yang membuat WC-nya sama. Kalau satu hari ada 100 orang, dia dapat 8.000 pahala yang membuat WC itu. Jadi jangan dikunci. Hanya orang beriman saja yang buang air besar, air kecil mau cari WC di masjid. Itu ciri-ciri orang beriman. Mau buang air kecil cari masjid, belok masuk WC, buang air kecil, keluar, pergi lagi, lanjutkan perjalanan. Itu orang beriman itu. Kalau dia orang-orang durhaka fasik, ngapain cari masjid? Pinggir aja bawah pohon, dah selesai. Hah? Itu tandanya dia mau jalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru masuk WC. Kalau tidur cara Rasulullah, ribuan hasanah. Kata Rasulullah, sebelum tidur berwuduklah. Al-wudu qabla al-naum. Wuduk sebelum tidur. Masya Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih Muslim. Man tawaddo'a bi ahsanil wudu kharajat khotoyahu min jasadihi. Barang siapa yang berwuduk dengan sempurna, berguguranlah seluruh dosanya, dicuci air wuduknya. Hatta min tahti atsfari, sampai dosa yang dari bawah kuku bersih dicuci. Berarti seluruh sayyiat, dosa-dosa kecilnya bersih. Berapa ribu itu. Dan kalau membersihkan dosa, alat pembersihnya itu pasti hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Yang membersihkan dosa itu adalah hasanah. Berarti wudhu itu hasanah semua. Berapa kali matanya melihat aurat perempuan, dicuci dengan wudhu, bersih semua. Berapa kali telinganya mendengarkan maksiat, dicuci dengan air wudhu, bersih semua. Berapa kali otaknya, akalnya berpikir untuk jahat, dicuci dengan air wudhu, bersih semua. Tangannya, kakinya, Masya Allah. Sehingga dia begitu selesai berwudhu, seluruh tubuhnya bersih daripada dosa-dosa. Dan kalau dia baca syahadat, hasanah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabal jannati tsamaniyah, dibukakan untuknya oleh Allah 8 pintu surga. Berapa hebatnya hasanah itu. Selesai wudhu dia naik tempat tidur, atau dia sholat 2 rakaat, Masya Allah. Sholat sunat wudhu atau sholat sunat tobat, apalah, sholat sunat mutlak, apalah, dia dapat hasanah lagi, Masya Allah. Rakaat ini
2 rakaat qabla subhi khairul laka minad dunya wa fiha. Salat 2 rakaat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Berapa hasanah itu. Dia salat 2 rakaat. Habis itu dia baca kata Rasulullah, sebelum tidur bacalah awal Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Baca akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Baca awal surah Al-Kahfi, akhir surah Al-Kahfi. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, qul ya al-kafirun, qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Masya Allah. 2 ini dibaca semua. Ayat Quran ini Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ini riwayat Imam Tirmidzi hasan sahih. Siapa baca Quran 1 huruf dapat 1 hasanah, 10 pahala. 1 hasanah dibayar 10 pahala. Tidaklah aku katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Bayangkan orang yang berwudu, bersih seluruh dosanya, kemudian rakaat bersih dari ujung rambut sampai ujung kuku dosanya lagi. Kemudian dia baca Quran 1 huruf dapat 10 pahala. Kemudian dia tidur miring ke kanan dapat lagi 1 hasanah. Dia baca doa bismika Allahumma ahya wa amut dapat lagi 1 hasanah. Kemudian bangun tidur dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur dapat lagi 1 hasanah. Berapa hasanah? Tidur saja berapa ribu dia dapat pahala. Kalau cara Rasulullah. Nanti di hari kiamat kata malaikat, baca kitabmu. Baca. Tidur. Masya Allah. Tidur. 8 jam pula sehari itu. Masya Allah. Tidur. Cara Rasulullah. Hasanah. Mungkin ibadah kita yang hasanah, yang paling khusyuk cuman tidur saja. Sebegitu indahnya ilmu yang diwariskan oleh ulama-ulama kita kepada kita. Pokoknya ikut Rasulullah aja lah. Kalau ikut Rasulullah dapat hasanah, udah aman lah. Hidup dengan sunnah Rasul. Selain sunnah Rasul itu memberikan hasanah, 1 gerak 10 pahala. Sunnah Rasul juga menghancurkan maksiat. Baju untuk laki-laki ada 3. Berapa? Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam yang laki-laki. Qad anzalna alaikum libasa, sungguh telah kami turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat saja. Celana jojon. Tahu celana jojon? Pelawak jojon. Celana jojon itu sekedar tutup aurat. Kurang dari itu berdosa. Lutut sampai pusat. Itu jojon orang alim, tamatan pesantren Tasikmalaya, mengislamkan Cahyono. Jojon itu kalau pakai celana nggak pernah celana pendek nampak paha, dia tahu itu haram. Aurat laki-laki lutut sampai pusat celana jojon. Kalau orang sholat pakai celana jojon sah apa enggak? Sah enggak? Pantas apa enggak? Hah? Enggak pantas. Sempat satu masjid Ajikro ini sholat semua pakai celana jojon sama khotib-khotibnya alhamdulillah gitu. Tapi sah apa enggak? Yang kedua warisha, pakaian eksekutif. Kalau orang barat pakai jas, kalau orang Melayu pakai teluk belanga, kalau orang Betawi pakai teluk belanga. Kalau orang Pakistan pakai kurta, ini pakaian eksekutif. Kalau orang Jawa pakai belangkon, pakai beskap, itu pakaian eksekutif, pakaian raja-raja, pakaian terhormat. Sampai sekarang di Riau, di Malaysia, di Masjid Sultan Delhi Medan Al-Mahsun, itu orang masih banyak pakai teluk belanga sholat Jumat. Pakaian eksekutif. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang paling baik.
Jangan kita caci orang pakai jubah. Dulu waktu saya muda, saya dengar pengajian. Ustadznya pakai jas, pakai peci. Dia lihat saya pakai jubah sama kawan-kawan. Entah kenapa benci aja dia lihat kami. Ini ustadz aneh juga. Dalam ceramah tiba-tiba dan apa ini pakai jubah ini ha? Apa kamu semua sudah pandai bahasa Arab? Apa hubungannya jubah sama bahasa Arab? Kalau belum pandai bahasa Arab jangan pakai jubah. Selesai ceramah saya datengin berdua-dua, saya cium tangannya, Masya Allah Ustadz, terima kasih pengajiannya. Ya, lain kali jangan pakai jubah kalau nggak pandai bahasa Arab. Ya Ustadz pakai jas, apa sudah pandai bahasa Inggris? Loh, apa ada hubungannya sama jas sama bahasa Inggris? Sama, apa hubungannya jubah sama bahasa Arab? Ini kadang-kadang ustadz-ustadz ini nggak sadar juga itu, perlu disadarkan. Tapi jangan depan orang banyak, berdua-dua saja. Ini pakaian takwa. Kalau saya keliling dunia pakaian gini, kira-kira orang yakin nggak saya orang Islam? Ada yang ragu nggak? Ah, jangan-jangan ini PKI ini. Ada? Nggak mungkin. Buktinya jubah ini pakaian takwa. Kalau saya jam 1 malam pergi ke diskotik pakai begini, kira-kira apa yang terjadi? Yang di dalam keluar semua, setan, ada setan. Nih hebatnya pakaian sunnah itu. Kalau polisi datang ke diskotik nggak bubar, paling ya, bapak polisi boleh masuk gratis loh. Nanti pulang ada oleh-oleh sikit loh. Coba kalau begini, haya, ada hantu, bubar. Itu hebatnya hasanah itu. Kalau pakaian begini saya nggak mungkin ganggu istri orang. Psst, psst. Nah, dek, psst. Hormatilah bajumu itu. Hebat ini baju ini. Hasanah itu menutupi dosa-dosa dan membuat orang susah untuk melakukan dosa jika dia mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasanah. Faedatul umri, amal itu manfaat daripada umur. Jadi mudah saja ya, mau beramal 24 jam ikut Rasulullah, mau makan cara Rasul, hasanah semua. Cuci tangan sebelum makan, 1 hasanah. Duduk waktu mau makan, 1 hasanah lagi. Baca doa ketika lihat makanan datang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, 3 hasanah. Waktu mau makan pakai tangan kanan, 4 hasanah. Masukkan ke mulut, baca bismillah, 5 hasanah. Waktu makan berzikir, 6 hasanah. Setiap zikir dapat 10 hasanah. Selesai zikir, selesai makan dia cuci tangan, 7 hasanah. Dia baca alhamdulillahilladzi at'amana saqana wa ja'alana minal muslimin, 8 hasanah. Selesai itu dia jalan-jalan 100 langkah paling sedikit untuk memanaskan badan, karena makanan itu panas, badan harus panas sehingga tidak masuk angin, tidak sakit. Kemudian jangan tidur, makan aja 10 hasanah. Jadi jangan anggap enteng dengan sunnah Rasul. Hidup dengan cara sunnah Nabi. Mau mati bawa sunnah Nabi. Jangan pakai akal, mau mati bawa sunnah Nabi. Ada seorang bapak sudah mau mati, diperiksa dokter, dibuka matanya, di senter tidak lagi berkedip, ditampar sudah nggak dicubit sudah nggak ngelawan. Kata dokter, ini suami ibu sudah koma. Koma artinya, koma itu artinya apa dokter? Koma itu artinya sebentar lagi jiun. Jiun itu apa dokter? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu itu nangis, panggilnya anaknya, Asep, ada apa mak? Talqinkan la ilaha illallah di kuping bapakmu nak. Anaknya pun langsung di kuping bapaknya, la ilaha illallah. Kata dokter, untuk apa itu? Kupingnya udah nggak dengar nih, gua cubitin udah nggak ada respon, di senter matanya udah nggak kedip.
sudah koma, otaknya udah nggak jalan, tinggal nunggu mati. Buat apa kamu la ilaha illallah? Nggak denger, bapakmu ini nggak denger, kata si dokter. Dokternya PKI. Dokternya PKI. Nggak percaya sama Tuhan, dokternya PKI. Tapi apa kata anak ini? Rasulullah memerintahkan kami orang Islam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang mau mati di antara kamu. Kami nggak mau tahu urusan kamu orang PKI. Kami orang Islam, kami mau ikut sunnah Rasul. La ilaha illallah. Rasulullah kan nggak bodoh. Meskipun akal kita, kuping kita, mata kita sudah nggak hidup lagi, sudah sakratul maut, tapi roh kita kenal dan mendengar, melihat apa yang terjadi. Roh kita mentalkinkan rohnya, bukan kupingnya, bukan otaknya. Ini bawa agama, mau mati bawa agama. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucap la ilaha illallah kali terakhir dalam hidupnya di dunia, dia wajib masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mati bawa agama. Itulah Islam. Hidup bawa agama, cara sunnah Rasul. Mati bawa agama, cara sunnah Rasul. Sudah mati bawa agama, cara sunnah Rasul. Sudah mati. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada orang mati wajib dimandikan. Betul? Berdosa sekampung kalau nggak dimandikan. Dan memandikannya harus ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh ikut hawa nafsu kita. Saudara-saudara, berhubung saya ini direktur utama Pertamina, orang kaya, bapak saya hari ini meninggal dunia, akan saya mandikan pakai Pertamax. Ini orangnya gila nih. PKI nih, PKI. Nih. Kalau begini PKI nih orang. Ada orang kaya lagi, saudara-saudara, berhubung saya orang paling kaya se-Indonesia. Ini hari ibu saya mati, mau saya mandikan pakai Coca-Cola. Ini orang gila ini. Nggak bisa, harus ikut sunnah Rasul, pakai air bersih, air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Ikut sunnah Rasul. Sunnah diberi kapur dan wangi-wangian. Sunnah wajib pakai air. Sunnah diberi wangi-wangian airnya. Dipakai semua, airnya tetap air mutlak, diberi kapur dan harum-haruman sebagai sunnatnya menurut Rasul. Yang kedua, wajib dikapankan. Betul? Kapannya kata Rasulullah, wajib dikapankan. Kalau mati dipakein jas, berdosa orang Islam sekampung itu. Apalagi cuma dipakai celana monyet. Mati pakai celana monyet kubur, berdosa sekampung. Itu orang mati wajib dikapankan. Dan kapannya haram dari sutra. Nggak boleh mubazir. Jadi kalau ada orang mati dikapankan pakai kain katun, kain kapas yang terbuat dari kapas. Sama kain kapan jenderal dengan kain kapan kopral. Sama kain kapar gembel dengan kain kapan presiden. Sama. Kalau ada gelandangan mati, dia Islam, kita tidak belikan kain kapan, sekampung itu berdosa semua. Karena itu wajib fardu kifayah hukumnya. Tapi sunat berwarna putih. Nah, wajib pakai kain kapan, sunat berwarna putih. Paham? Boleh pakai warna lain, boleh. Rasulullah pakai warna merah hati. Karena waktu itu tidak ada warna putih waktu Rasulullah wafat. Kain warna merah hati, jubah Rasul. Sunat berwarna putih. Nggak boleh semau kita. Dan ternyata tidak ada orang mau mati dikapankan sembarangan. Semua mau sempurna. Pak, Bapak kalau mati nanti kami pakai jas ya, pakai sepatu beli. Jangan.
saya orang Islam, jadi kain kapan dong. Nah, kain kapannya karena bapak penggemar kotak-kotak, pendukung kotak-kotak, maka kalau bapak mati akan kami kapankan pakai warna kotak-kotak. Lah ya mbok jangan, nggak wajib pak warna putih, kotak-kotak boleh ya tapi jangan, saya maunya ya warna putih. Mau mati warna putih juga, hidup kotak-kotak, hidup kotak-kotak, giliran mati putih. Waktu hidup nggak mau ikut aturan dia. Orang yang ikut aturan Allah dihina-hina sama dia, dibuli, habis dibuli, dimaki-maki. Boleh mati dikafankan pakai kain batik, boleh. Mau nggak? Apa kalau mati nanti saya kapankan pakai kain batik Solo? Lah ya mbok jangan. Loh bapak kan orang Solo. Iya tapi ya mbok jangan. Boleh pakai kain kafan Solo, cuman malaikat geram aja lihatnya ya enggak? Saking Solo mawon, nggih. Wajib mayat itu disolatkan. Nah, nyolatkannya pun menurut Rasul, jangan menurut kita. Jangan kayak Abu Nawas, solatkan jenazah pakai ruku, pakai sujud dia. Orang, gila ini Abu Nawas nih. Orang dia nggak tahu solat disuruh jadi imam, pakai ruku, pakai sujud, solat jenazah 2 rakaat. Udah selesai, orang nanya, kamu bagaimana solat jenazah kok pakai ruku, pakai sujud? Orang ini dosanya terlalu banyak, nggak cukup kalau cuma berdiri. Pakai akalmu, pakai sunnah Rasul, yang pakai akal. Dan dikuburkan di kuburan orang tidak boleh dikuburkan di kuburan orang lain, harus di kuburan orang Islam. Gubernur Papua itu bukan orang Islam, tapi beliau ini mengeluarkan dana APBD kas daerah untuk membeli tanah 5 miliar untuk dijadikan kuburan orang Islam di Jayapura. Itu baru gubernur, walaupun dia tidak Islam, ya memang orang Islam tuh kuburannya itu harus kuburan orang Islam, dikasih tanah begitu. Jangan mentang-mentang jadi pejabat terus semau gue aja. Orang Islam tidak perlu kuburan, sayang tanah kuburan mahal. Terus gimana bos? Buang aja ke laut. Enak aja lu. Makanya dalam Islam ini hebat di Indonesia ini. Pendiri negara ini sudah menuliskan pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara Indonesia ini berdasarkan ketuhanan Maha Esa, pasal 29 ayat 1. PKI tidak boleh hidup di sini. PKI tidak boleh hidup di Indonesia. Yang kedua, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menganut agama dan mengamalkan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Dijamin. Jadi kita mau perlu kuburan, dijamin. 4 itu. Mati bawa agama ternyata. Habis mati dikuburkan, sunat didoakan. Salu, hayo mari kumpul semua. Ini udah dikubur nih, salu mari kita mintakan ampunan untuk orang yang dikubur ini, kita doakan dia supaya mendapatkan kesejahteraan. Fa innahu al-an yus'al. Sesungguhnya mayat ini sekarang lagi ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Mari kita doakan. Ini hadis sahih Abu Dawud. Salu fa innahu al-an yus'al. Ini mayat sedang ditanya, mari kita doa. Doa mendoakan mayat di kuburan sunnah. Mesti ikut agama, udah mati bawa agama. Nggak boleh udah mati semau gue. Marilah kita nyanyikan lagu kesayangannya. Sakit gigi. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku padamu. Enak aja dinyanyiin. Makin digebukin tuh mayat dalam kubur. Sudah mati bawa hari kiamat pun nanti yang menyelamatkan kita adalah agama. Sejauh mana kita taat pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya. Nah, kita lanjut.
Wa hasilul abidil aqwiya. Ibadah itu adalah hasil itu apa ya? Buah. Hasil daripada orang-orang hamba Allah yang kuat-kuat. Ibadah itu hasil dari hamba-hamba Allah yang kuat-kuat. Jadi orang yang bisa beribadah itu orang yang kuat. Rasulullah itu memang hebat ya. Ada satu hadis yang indah, Rasulullah katakan, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang tanding gulat. Jadi orang yang kuat bukan orang yang menang tanding gulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marah. Masya Allah. Orang yang tenaganya kuat, kalau imannya lemah, dia tidak akan bisa beribadah. Sebab ibadah ini buah dari orang-orang yang kuat. Imannya, bukan badannya, bukan. Kuli-kuli pelabuhan bisa ngangkat beras 100 kilo di punggungnya. Naik perahu. Lihatlah di Sunda Kelapa itu, ngangkat semen. Kuatnya bukan main, satu hari bisa 100 karung. Giliran sholat subuh ngangkat tangan 2 rakaat, Allahu Akbar, nggak bisa. Tidur. Dibangun nih sholat subuh. Ternyata ibadah itu adalah buah dari hamba-hamba Allah yang kuat imannya. Baca koran 7 dibaca semua, sampai sudut-sudut kolom-kolom kecilnya itu dibaca. Giliran baca Quran baru 1 ayat, jatuh Qurannya, tertidur. Ternyata ibadah itu memerlukan kekuatan, bukan kekuatan tenaga, tapi kekuatan iman. Makanya dalam Islam kita berdoa minta sehat wal afiat. Bukan sehat saja, nggak guna sehat. Sehat wal afiat. Mana bedanya sehat dengan sehat wal afiat? Kakinya sehat, bisa main bola 2 jam. Tapi kakinya tidak bisa ke kamar mandi berwudu untuk sholat 2 rakaat subuh. Itu kakinya sehat tapi tidak afiat. Nonton TV, ya Allah, dari mulai film Cina, Li Shaolong, Li Pai, Li Chen, sampai film barat, I want to kill you, macam-macam ditonton, matanya berbulet. Sampai jam 3 pagi nonton bola kaki lagi, kuat. Giliran sholat subuh, sholat subuh udah azan, makanya dikatakan Imam Ghazali wa hasilul abidil aqwiya, ya, itu ibadah adalah buah dari orang-orang yang kuat saja. Ada orang bisa naik gunung 3000 meter, dinaiki gunung, tapi sholat Jumat nggak bisa, dia nggak bisa, lambat kali. Khotibnya sudah barakallah li walakum fil Qur'anil azim, baru dia masuk. Ternyata ibadah perlu kekuatan iman, bukan kekuatan ilmu, bukan kekuatan tenaga. Saya mau tanya, mana lebih payah? Naik sepeda atau sholat 2 rakaat? Mana lebih susah? Sholat 2 rakaat atau naik sepeda? Naik sepeda. Sholat lebih payah. Naik sepeda lebih payah. Orang buta bisa sholat nggak? Orang buta bisa naik sepeda? Bisa. Nah, mana lebih payah? Lebih payah naik sepeda, Mas. Mana lebih payah, makan sepiring atau sholat 2 rakaat? Makan lebih payah. Orang sakit gigi nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Orang sakit gigi bisa sholat nggak? Mana lebih payah, makan atau sholat? Makan lebih payah, lebih susah. Tapi itulah, ibadah ini perlu kekuatan.
Maka siapakah orang yang paling kuat? Orang yang mampu mengalahkan nafsunya untuk taat kepada Allah SWT. Dia disebut orang yang mujahadah, orang yang berjihad, mujahid. Apakah mujahid? Rasulullah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid, pejuang agama, orang yang berjihad itu adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya untuk bisa taat sama Allah SWT. Paham? Masuk surga kata Sayyidina Ali cuma 2 langkah saja. Bagi laki-laki masuk surga 2 langkah saja. Gampang. Berapa langkah? Langkah pertama kata Sayyidina Ali, laki-laki ya, bukan perempuan, laki-laki. Langkah pertama bagi laki-laki untuk masuk surga adalah injak nafsumu. Injek nafsu. Kata orang Medan, pijak nafsumu. Kau pijak nafsumu. Langkah kedua kau masuk surga. Oh, gampang kan? Gampang kan? Ngomongnya gampang. Justru manusia banyak masuk neraka karena nafsu. Dan nafsu tidak akan pernah puas. Mengikuti nafsu seperti mereguk air laut. Semakin diteguk semakin haus, makin diteguk makin haus, makin diteguk makin haus. Orang kalau berzina kepingin, semua perempuan dizinahinya pun nggak pernah puas. Hari ini yang kurus, besok yang gemuk. Hari ini yang pendek, besok yang tinggi. Hari ini yang gede, besok yang kecil. Hari ini yang rambut keriting, besok yang botak. Semuanya dia nikmati, tidak akan pernah puas. Sampai ditutup mulutnya pakai tanah, diinjek-injek dalam kubur, barulah nafsunya berhenti. Saya susah memahamkan hadis itu. Susah. Kata Rasulullah, nafsu ini kalau diikuti tidak akan puas. Nafsu itu baru berhenti ketika diinjak-injak, ditanam dalam kubur, disumpat mulutnya pakai tanah, dipijak-pijak dalam kubur, baru nafsunya hilang, berhenti. Kan susah memahamkannya itu. Menurut saya dulu waktu baca hadis ini, nafsu berhenti kalau nyawanya putus. Cabut nyawanya, berhentilah nafsunya. Rasulullah bilang tidak. Dicabut nyawa, nafsu belum putus. Sampai dipijak-pijak dalam kubur, baru nafsunya hilang. Nggak mungkin Rasulullah yang salah, mesti saya yang salah. Tapi saya tidak paham, rasanya menurut saya cabut nyawa ya habis nafsu. Ternyata satu hari Allah beri bukti bahwa Rasulullah benar, saya salah. Rasulullah benar, saya salah. Allah beri bukti bahwa putus nyawa, nafsu tidak putus. Satu hari saya memandikan jasad orang kaya raya, mati jam 10 malam. Saya mandikan jam 10 pagi. Dicuci semua badannya. Pas sarungnya itu dicuci, senjatanya masih berdiri. Tahu senjatanya? Pistolnya masih berdiri. Jam 10 malam mati, jam 10 pagi dimandikan masih berdiri. Waktu kita cuci, langsung nangis saya, ya Allah, benarlah Rasulullah bahwa nafsu itu tidak berhenti ketika nyawa dicabut. Nafsu berhenti adalah ketika masuk dalam tanah, diinjek-injek, dipijak-pijak, baru nafsunya berhenti. Maka nggak usah heran ada mayat. Ada satu video ditunjukkan mayat itu terjatuh, terbuka bajunya, kain kafannya, berdiri senjatanya. Orang menyaksikan semua. Oh, Rasulullah tidak salah. Waktu mati nafsu belum berhenti. Setelah masuk dalam kubur baru nafsu berhenti. Sayyidina Ali menyatakan, kalau anda mau masuk surga wahai laki-laki, 2 langkah saja. Injek nafsumu, kau akan masuk surga. Tapi mengalahkan nafsu ini kan mujahadah. Ada satu hadis, roja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Waktu itu sahabat perang Badar, bulan puasa, bulan Ramadan. Pertama kali perintah Ramadan datang.
tahun ke-15, 2 tahun setelah hijrah. Bulan Ramadan lagi puasa, tiba-tiba perintah perang Badar. Sahabat jalan kaki 120 km di tengah padang pasir yang terik. Itu Ramadan bisa 57 derajat Celcius itu panasnya. Saya naik haji, baru pulang haji saya dengan istri. Masih 50 derajat Celcius panasnya Mekah sekarang. Waktu saya tinggal sana, kalau sudah musim panas bisa 57 derajat Celcius. Tahun 97 kemah terbakar semua, dari mulai seberang gunung sampai 100 meter lagi dari kemah saya, Jamroh Aqabah, terbakar semua. Terbuat dari kain, kena panas terbakar. Saking panasnya. Perang Badar meletus, 313 lawan 1000. 313 nggak punya senjata lengkap. Kuda cuma 2 ekor. Unta cuma 70. Pasukannya 313. Jalan kaki 120 km, gantian satu unta dinaiki. Satu orang naik berapa kilometer, turun, naik lagi gantian, naik lagi gantian. Begitu susahnya. Dalam keadaan sedang puasa lagi. Yang dilawan 1000 lawan 313. Alhamdulillah kita menang. Turun malaikat membantu perang. Selesai itu sahabat-sahabat bilang, roja'na apa? Ini hadza jihadul akbar. Ini adalah jihad yang paling besar. Perang Badar. Rasulullah bersabda, roja'na min jihadil akbar ila roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat nanya, apa jihad besar? Jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Kalau kita bisa lawan nafsu untuk beribadah, kata Imam Ghazali, kita adalah orang yang kuat. Membiasakan berwudu 24 jam aja susah. Wudu, duduk-duduk batal, keluar lagi kamar mandi, wudu, batal lagi, keluar lagi kamar mandi. Membiasakan wudu saja tidak batal, susahnya bukan main. Yang mengekalkan wudu itu kalau mati, mati syahid. Dulu guru saya Al-Hafiz Al-Syekh Azra'i Abdul Rauf, beliau itu tidak pernah batal wudu. Duduk-duduk gini kami ngaji, satu orang setoran Quran. Beliau wudunya batal, beliau berdiri masuk kamar mandi wudu. Begitu. Tidak pernah batal wudu. Wajahnya terang seperti bulan purnama. Dan beliau bersih sekali, Masya Allah. Kamar mandinya 3. Yang sebelah kiri untuk tamu-tamu, sebelah kanan untuk istrinya, yang lurus untuk dirinya. Saya baru tahu waktu saya mau ke kamar mandi. Biasanya saya wudhu dulu di masjid, sholat asar baru ngaji. Satu hari saya batal, saya bilang saya mau ke kamar mandi. Iya nak, ya. Yang di kiri untuk tamu nak, yang di kanan untuk istriku, yang lurus untuk kakekmu ini, atukmu. Nah, Zulkarnain ambil yang lurus. Jangan yang ke kanan itu nenekmu punya. Jangan yang ke kiri itu tamu punya. Zulkarnain ambil yang atuk punya. Alhamdulillah, ya enggak? Bisa masuk kamar mandi Tuan Syekh waktu itu rasanya, ya Allah. Begitu masuk baru kita lihat memang hebat. Bersih, harum, Masya Allah. Begitu orang Islam. Ini udah kencing berdiri, nggak cebok, disiram pun tidak. Saya itu paling sakit kalau masuk kamar mandi mahasiswa. Saya 30 tahun jadi dosen. Sejak kuliah nggak bisa saya buang air kecil di kamar mandi mahasiswa. Karena baunya bukan main. Mahasiswa itu tak pernah saya lihat buang air kecil itu di lubangnya itu, ke dinding ditembakkannya. Sampai kuning-kuning tuh dinding tuh bekasnya, ya Allah. Saya sejak kuliah nggak mau saya buang air kecil di kamar mandi mahasiswa, nggak bisa saya, bau. Saya selalu ke kamar mandi dosen dan diizinkan, atau ke kamar mandi musola Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Itu. Makanya kadang-kadang mahasiswa ini nafsu aja besar. Tegak kadang kencing aja kau nggak beres. Entahlah kalau sekarang kamar mandi mahasiswa sudah bersih, saya nggak tahu. Zaman saya kuliah jorok.
Bagaimana mau jadi pemimpin negara kalau buang air kecil aja nggak beres? Hal yang hanya gratis, dia nggak bisa kalahkan nafsunya untuk lurus ke lubang itu, nggak bisa. Bagaimana orang seperti ini mau diberikan amanah jadi presiden? Lah kalau kata ilabillah. Wabidoatul aulia, itu amal-amal ibadah itu adalah bagian daripada wali-wali Allah. Orang yang siang malam kekal dalam ibadah, maka dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah kalau dia berdoa tembus ke langit. Malu Allah menolak doa wali-wali. Meskipun doa tidak merubah takdir. Doa tidak merubah takdir. Tapi Allah berkuasa merubah takdir kalau Allah mau. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Takdir Allah kuasa merubahnya. Kita enggak kuasa. Hak kita berdoa saja. Kalau Allah terima, Allah bisa tukar takdir. Kalau Allah tidak terima, Allah akan jalankan takdir. Tapi berdoa itu meskipun tetap juga takdir Allah berlaku kalau Allah tidak tukar. Tapi kita dapat pahala dengan berdoa itu. Karena berdoa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu sendiri ibadah. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya mengatakan tarkul doa maksiyah. Meninggalkan doa maksiat itu. Meninggalkan berdoa itu maksiat. Ud'uni astajib lakum, mintalah kata Allah, akan kuberi. Sangka baik sama Allah. Wali Allah doanya mustajab, tetapi ada yang lebih mustajab dari doa wali Allah. Siapa itu? Pertama doa bapak kita, bapakmu. Kalau bapak kita berdoa tembus ke langit itu. Sebab dialah kita besar seperti ini. Jadi jangan sakiti hati bapak kita. Pandang wajah bapak kita dengan rasa cinta. Apa kabar bapak? Memandang bapak dengan rasa cinta, mendapatkan pahala umroh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memandang wajah ibu dengan rasa cinta. Doa yang paling mustajab doa bapak dan doa ibu. Jauh lebih mustajab daripada doa wali-wali. Ini orang kadang-kadang sampai pergi ke kuburan, ya Allah, minta doa wali ke kuburan, ya Allah. Kuburannya bukan kuburan manusia, keramat kuda. Di Medan ada keramat kuda di Matapau. Minta doa kok sama kuda. Yang paling mustajab doa ayah dan ibu. Bukannya gunung cereret cet. Tempat kau meminta, bukan lautan cereret cet. Tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat kau memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Paham? Doa ibu. Mak Irama ini kadang-kadang bagus lagunya itu. Tidak semua tapi banyak bagus ya. Ada juga yang ngawur. Bila kamu, nah ini ngawur ini. Di sisiku hati rasa syahdu, kayak betul aja. Kalau mau doa ibu, kalau mau doa bapak. Ada satu lagi doa yang mustajab, 70 kali lebih ampuh dari doa wali-wali. Siapa? Doa istri yang solehah. Doa istri yang solehah. Kalau istri kita solehah, tutup aurat, pakai cadar, ngaji setiap hari, tidak keluar rumah kecuali dengan mahramnya, dia taat kepada suaminya, ya Allah, itu manusia yang diridhoi Allah.
Ayyuma mra'ah matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Ini hadis Ibnu Majah. Istri manapun kalau dia mati, suaminya ridho kepadanya, ini perempuan masuk surga. Pilih dari pintu mana dia mau. Ini manusia keramat. Istri yang solehah. Ad-dunya mata'a, kata Nabi, dunia ini perhiasan. Wa khairul mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ini perhiasan. Yang paling bagus dari seluruh perhiasan di dunia ini adalah perempuan yang soleha. Kalau dia doa tembus ke langit. Jangan kalian main-main dengan istri kalian kalau dia soleh. Kalian bentak-bentak dia, kalian sakiti hatinya, selingkuh pula kalian sama pembantu rumah tangga kalian. Begitu dia doa, ya Allah ya Tuhanku. Celaka kalian dunia akhirat, betul. Betul, jangan main-main. Saya beruntung punya istri soleha. Saya nggak mau tambah lagi. Saya tidak mau. Kalau dia mati baru langsung 2. Kalau dia masuk hidup tidak mau saya. Diurusnya saya 25 tahun, Masya Allah. Saya pernah sakit perut, setahun harus makan bubur setahun. Makan bubur tuh 3 jam sekali sudah lapar. Dan saya orang Medan. Kami orang Medan paling jijik makan bubur. Ada peribahasa di Medan yang terkenal. Kalau orang makan bubur macam Cina miskin kau ku tengok. Nah, makan bubur kau macam Cina miskin kau. Makanya kami kalau orang Medan lihat bubur macam Cina miskin. Nggak mau kami makan bubur kami. Dari kecil nggak mau kami makan bubur. Orang Medan tuh kalau sarapan pagi kalau nggak lontong itu ketan pulut dimasak pakai kelapa campur garam dikit, pakai pisang goreng raja. Oh, pisang raja goreng. Itu raja-raja makan. Oh, begitu. Bubur macam Cina miskin kau. Ini kebudayaan Medan, bukan menghina orang makan bubur saya. Bayangkan saya harus makan bubur setahun. Kata dokter saya harus di blender. Bubur di blender. Lebih parah dari muntah kucing. Lihatnya aja udah jijik aku, bener. Tapi karena sakit, ini perut parah bener sakitnya. Ukurannya sudah mati aja kata dokter. Akhirnya saya makan bubur di blender setahun. Nah, supaya jangan jijik kulihat wajah istriku. Ayo suapkan. Nah, buburnya jijik tapi wajah istri tidak. Selamat juga setahun. Sembuh. Gimana istri kayak gini baiknya mau dimadu, nggak tahan hatiku. Tahan. Nanti kualat sempat dia bilang, aku rela bang, kawinlah. Wah, cilaka wah. Disuruhnya saya nikah lagi waktu 2 tahun setelah nikah. 2 tahun setelah nikah istri saya sudah membawa kawannya kuliah untuk saya nikahi jadi istri kedua. Saya bilang tidak, kamu baik insya Allah. Dia bilang, abang nggak mau kawin lagi? Mau, mana ada laki-laki nggak mau. Semua laki-laki mau. Tapi kamu baik, saya tidak mau. Kalau abang mau kawin lagi macam mana caranya? Kamu jahat aja. Kalau kamu jahat, saya ganti terus yang baru. Oh enggak lah, mana mau saya. Kalau kau nggak mau, aku pun tak mau lah. Sudah 25 tahun kami kawin. Kemarin naik haji dia sakit kakinya baru operasi. Saya tuntun, saya dorong pakai kursi roda. Tawaf 2 jam, sa'i 2 jam. 4 jam dia nangis. Bang berat lah dorong saya. Alah, aku ngurus kau 21 hari. Sedangkan kamu mengurus saya 25 tahun. Kami pun pulang. Tidak ada yang saya bolehkan mendorong itu. Murid-murid saya bilang, Pak biar dia tidak usah. Biar istri saya yang dorong. Tidak usah, enak pula kau, aku yang bayar mahar, kau pula yang mendorong ya. Tidak usah. Ada orang Arab di tengah jalan waktu tawaf itu ada perempuan berlari-lari, dia bilang anak khidmat insyaallah. La hadza zaujah, ini istriku. La anak khidmat insyaallah. Kalau orang Karo bilang istri itu sinukat naken itu. Kami orang Karo kalau memanggil istri bukan kemana istrimu, tidak. Kalau nanya, Tengku Julkarnain, jakin sinukat na kendu. Kemana orang yang menyendokkan nasi untuk makanmu? Sinukat naken.
Jadi istri itu dijuluki oleh orang Karo sinukatnaken, orang yang menyendokkan nasi untuk sang suaminya. Masya Allah, indahnya gelar itu. Dan saya masih ada keturunan Karo saya. Maka saya bilang, sinukatnaken. Ini orang yang menyendokkan nasi saya, menyuapkan makan ketika saya sakit selama setahun, makan bubur yang paling saya benci itu selama setahun. Tapi ada juga yang mau kawin lagi, silakan aja, wong dalam Islam boleh kok. Nikah 2, 3, 4 hukumnya mubah, boleh. Silakan aja kalau yang mau bikin. Nah, Pak Tengku nggak mau? Mau. Saya mau, tapi saya tidak mau buat sekarang. Kenapa? Istri saya masih hidup. Banyak juga perempuan melamar saya. Ayolah kawinlah kita Ustadz, aku orang kaya Ustadz. Ustadz nggak usah cari makan, duitku sudah ada sekian miliar. Pokoknya Ustadz kawini aja aku. Bilang nggak ada harapan. Kenapa? Masih hidup itu. Kalau dia mati baru. Kalau dia mati mungkin kau kesempatan pertama. Kalau dia belum mati jangan. Nggak tahu lah, aku tadi doakan istriku mati, nggak tahu lah. Jadi bid'atul aulia, kalau kita betul-betul beribadah, kita akan menjadi wali Allah. Hadisnya qudsi ya, hadis qudsi. Senantiasa hambaku mendekatiku dengan beribadah, sehingga satu hari nanti aku akan menjadi apa yang dia buat. Kalau dia melihat, aku yang melihat dengan matanya, kata Allah. Kalau dia memegang, akulah yang memegang dengan tangannya. Apabila dia melangkah, akulah yang melangkah dengan langkahnya. Apabila mendengar dia, aku yang mendengar dengan kupingnya. Dan apabila dia bicara, aku Allah yang akan bicara dengan lidahnya. Itu hadis qudsi itu. Bagaimana menjadi seperti itu? Ibadah. Annal ibadah bid'atul aulia. Itu ibadah adalah bagian daripada wali-wali Allah. Jadi kalau ada orang ngaku wali tapi ibadahnya centang perenang, itu wali besar itu. Tiba-tiba kencing berdiri, itu wali kota itu. Bukan wali Allah itu. Wa tariqatul atqiya, dan jalannya orang-orang yang takwa. Jalannya orang-orang yang takwa. Jadi kalau ditanya orang takwa itu apa? Orang yang sibuk dengan ibadah. Takwa itu 3 definisinya takwa. Para ulama dalam kitab-kitab fikih mendefinisikan takwa itu 3. Apa itu? Pertama, mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Kedua, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Ketiga, senantiasa bersolawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang bertakwa. Takwa itu pertama mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Yang wajib tidak bisa ditawar-tawar. Yang sunat sebanyak-banyaknya. Yang wajib diperindah, tidak bisa diperbanyak. Yang wajib hanya bisa diperindah. Mau sholat ya 2 rakaat sholat subuh, tapi diperindah. Wuduknya sempurna, sholatnya di masjid pakai minyak wangi, di saf pertama pakai jubah serban berwarna putih. Nah, itu memperindah sholat. Pakai siwak, masya Allah, memperindah sholat. Tidak bisa diperbanyak. Kalau yang wajib hanya bisa diperindah. Orang bertakwa memperindahkan amal-amal yang wajib. Maka jangan heran, meskipun Imam Hanafi rahimahullah ta'ala membolehkan laki-laki sholat pakai cawat saja, pakai celana dalam saja sholat, dalam mazhab Hanafi boleh, sah. Dalam mazhab Syafi'i harus tutup lutut sampai pusat, sah. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah seumur hidup sholat pakai celana jojon. Dan Imam Hanafi meskipun membolehkan sholat laki-laki pakai cawat, belum pernah muridnya melihat Imam Hanafi sholat pakai cawat. Paham? Karena amalan yang wajib mesti diperindah. Makanya kadang-kadang kita heran, imam-imam sholat sembarangan aja. Apalagi sholat tarawih 23 rakaat 12 menit. Heran saya. Imamnya ini kalah pula bus Mayasari dibikinnya. Bisa senapas Fatihah, macam siaran bola, sepak bola radio RRI dulu.
Sambas. Saudara-saudara pendengar sekalian, pertandingan PSMS Medan melawan Persib Bandung sudah dimulai. Ponirin menggiring bola masih di kotak penalti sendiri. Utak-atik sikit pendek ke depan ada Suparjo. Suparjo membawa dengan santai melalui 2-3 orang lawan, angkat ke depan menjual hampir saja saudara-saudara. Kayak begitu sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya pun min. Gimana mau berbuah amal seperti ini? Orang bertakwa mengerjakan yang wajib dan memperindah yang wajib seindah mungkin. Yang sunat diperbanyak sebanyak mungkin. Kalau wajib nggak bisa diperbanyak. Saudara-saudara, berhubung sholat subuh masih sejuk, marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil sport. Nggak bisa. Tapi yang sunat, Masya Allah, zikir habis sholat, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 3 kali. Rasulullah 3 kali aja Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Rasulullah maksum, nggak punya dosa 3 kali. Kita, ya Allah, dalam sholat aja berdosa. Dalam sholat masih membayangkan istri orang. Allahu Akbar, cantiknya lah ibu tadi itu mama. Bibir. Sok istighfar 3 kali. Kadang-kadang nggak sempat istighfar pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jalan. Belok pun nggak kepalanya lagi langsung. Begitu Tuhan. Yang sunat diperindah. Rasulullah 3 kali istighfar. Kita kalau perlu 10, 11, 12, 15. Kenapa? Rasulullah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita kenapa rupanya setengah jam di situ? Habis sholat setengah jam situ zikir-zikir, doa-doa. Kalau nggak ada kerja ngapain? Pulang cepat-cepat situ. Kenapa rupanya? Salah apa? Allah zikir itu nggak usah banyak-banyak. Ini PKI. Quran bilang wadkurullaha katsira. Zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Datang PKI nggak usah banyak-banyak zikir ala kadarnya saja. Ya, jadi Tuhan baru pula ini orang. Hati-hati sekarang banyak PKI. Lihat orang zikir marah tuh. Dikit-dikit zikir. Dikit-dikit zikir. Dikit-dikit zikir. Orang sholawat marah dia. Orang sholawat di masjid. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Lewat 2 orang di Batam pakai jubah, jenggot panjang tapi nggak pakai peci. Dia bilang apa? Anjing-anjing sedang menggonggong katanya. Orang sholawat dibilang anjing menggonggong. Itu berarti telinganya telinga anjing itu. Nggak bisa bedakan sholawat dengan gonggongan anjing. Allahumma sholli wa sallim ala. Mirip, sama. Ini telinga anjing. Luar biasa hari ini manusia tahu. Orang kumpul di Monas membela agamanya dari penista agama, penista ulama, dibilang kelompok kebun binatang sedang kumpul di Monas. Ini mulut binatang, ini bukan mulut ulama seperti ini. Aku kalau jumpa memang mau kucubit bibirnya itu. Dia kalau jumpa. Biar tahu dia kalau ngelawan ku kungfu dia. Harus berubah mulut. Yang sunat diperbanyak. Yang mubah disedikitkan. Yang mubah disedikitkan. Makan mubah sedikit. Tidur mubah sedikit. Minum mubah sedikit. Kawin mubah sedikit. Pokoknya yang mubah-mubah sedikit. Nah, itu orang bertakwa. Yang makruh-makruh diberhentikan. Yang makruh diberhentikan. Makan jengkol makruh. Udah tahun 2017 makan jengkol. Di Mekah lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Saya heran, di Mekah ada jengkol. Ini mesti yang jual orang Betawi. Dia bilang, Masya Allah, orang Banjar, orang Betawi jual jengkol. Ini di Mekah masih makan jengkol. Ya kan nggak haram Pak, makruh. Yang makruh dalam Islam diberhentikan. Paham? Yang haram bukan diberhentikan, berarti pernah buat. Yang haram dijauhi. Yang haram dijauhi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu adalah sejelek-jelek jalan. Nah, jangan dekati. Dan perbuatan fahsya, dosa besar. Minuman keras kata Allah, fajtanibu la'allakum tuflihun. Hindari olehmu minuman keras itu, hindari olehmu, kamu akan sukses dunia akhirat. Jadi orang bertakwa mengerjakan yang wajib dengan seindah-indahnya, memperbanyak yang sunat, mengurangi yang mubah, memberhentikan yang makruh, dan menghindarkan yang haram. Itu bertakwa kepada Allah. Buahnya itulah disebut amal. Thariqatul atqiya. Itu amal ibadah, jalannya orang-orang yang bertakwa. Kita mau jadi orang bertakwa, ikutilah amal-amal soleh. Kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sampai sini sudah 11:30. Cepat sekali waktu berlalu ya. Demikian saja. Lebih kurang kita mohon maaf. Semoga Indonesia mendapatkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang mencintai agama, pemimpin yang membela agamanya, pemimpin yang peduli dengan agamanya, pemimpin yang mengamalkan agamanya, pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Dan semoga negeri ini dijadikan Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dunia akhirat.